Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil al imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala al-istinja'u, istinja, atau dalam bahasa umum yang kita sering gunakan adalah cebok, ya. Nah, ini istinja ikut menentukan ibadah sholat kita, ya. Jadi bagaimana ibadah sholat kita bisa diterima oleh Allah, diantaranya melalui istinja yang benar, ya. Karena tidak mustahil dengan istinja yang salah, maka rentetannya sholat kita pun menjadi salah dan tidak sah. Awalan ma'nal istinjai wal farqu bainahu wa baina ghairihi minal istibra'i wal istijmari wa nahwihima. Yang pertama akan kita lihat definisi istinja dan perbedaan antara istinja dan lainnya, yaitu istibra', istijmar, dan selain dari keduanya. Jadi ada beberapa istilah, ada istinja, ada istibra', ada istijmar, ada istinzah, ya. Nah, itu umum yang dilakukan di saat kita bersuci dari apa yang keluar dari dua jalan, ya. Al-istinja'u lughatan izalatun najwi ail ghaiti. Secara bahasa, ya, secara etimologi, istinja itu adalah menghilangkan kotoran, ya, al-ghait, yaitu ya dalam bahasa yang agak kasar ya tahi gitu, ya. Jadi menghilangkan tahi. Wastilahan, sedangkan menurut istilah, ya, secara terminologis, istinja adalah qal'ul najasati binahwil ma'i, yaitu menghilangkan najis dengan menggunakan seperti air, ya. Au taqliliha binahwil hajari, atau mengurangi, ya, najis tersebut dengan batu. Bahwa isti'mal ahjari awil ma, maka istinja itu yaitu menggunakan beberapa batu atau air, ya. Pakai batu boleh atau yang sejenisnya, pakai air boleh. Menggunakan dua-duanya lebih bagus, ya. Setelah istinja pakai batu atau pakai tisu, kemudian langsung kita pakai air, itu lebih sempurna, ya. Kalaupun tidak, ya salah satunya saja, ya, pakai batu atau tisu atau barang yang sejenisnya, atau hanya menggunakan air, gitu. Tapi air lebih utama. Kalau memilih salah satunya, air lebih utama daripada tisu. Au huwa izalatun lin najasati min kulli kharijin mulawwithin walau nadiran kadamin wa madhiyin wa wadiyin. Atau dalam definisi lain, ya, yang nama istinja adalah menghilangkan najis dari setiap yang keluar, ya, yang bersifat mengotori, walaupun itu jarang keluarnya, kadamin, ya, darah keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, itu kan jarang. Tapi tetap kalau dia keluar ya istinja, gitu. Wa madhiyin, madhi, ya, itu kan jarang keluarnya. Ya, madhi itu keluar kalau ada rangsangan seksual, ya, maka akan keluar madhi, itu najis, ya berarti istinja, gitu kan, ya. Awadin atau wadi itu yang keluar sama dengan madhi dari kemaluan depan, tapi wadi itu karena
ada beban berat ya yang dia bawa atau terlalu capek ya, itu bisa keluar yang namanya wadi. Nah, itu kan jarang-jarang. Nah, walaupun jarang-jarang kalau memang keluar ya wajib istinja. Ya, harus istinja. La 'alal fauri, bukan harus dengan segera. Jadi bisa ditunda ya. Istinja bisa ditunda, enggak harus setelah keluar sesuatu dari depan dan belakang, ya depan atau belakang kemudian istinja, enggak harus juga. Di sini pengarang mengatakan la 'alal fauri, tidak harus segera ya. Kalaupun ditunda ya enggak apa-apa. Bal 'indal hajati ilaihi bimma'in aw hajarin, tetapi istinja itu dilakukan di saat memang dibutuhkan ya, dengan cara menggunakan air atau batu. Tapi kan kita umumnya nggak betah ya. Kalau kita tidak istinja ya nggak betah gitu. Jadi kita biasanya segera istinja gitu. Padahal memang menurut pengarang kitab ini itu la 'alal fauri, tidak harus menyegerakan. Au huwa izalatun najisin ansabilin ansabili kublin au duburin. Atau yang namanya istinja itu izalatun najisin, menghilangkan najis, ansabilin dari jalan ya, bisa kubul atau dubur ya. Fala yutlabu min rihin, maka tidak ada keharusan ya, tidak ada tuntutan untuk istinja karena buang angin ya. Kalau buang angin ya nggak usah istinja gitu. Wa husatin, atau karena ada keluar seperti batu ya, umpamanya ada orang ngencing batu, itu yang keluar batunya doang ya, yang keluar batunya doang, itu enggak ada perintah untuk istinja gitu ya. Wa naumin, dan juga bangun tidur enggak harus istinja ya gitu. Wal istinjau awil istitabatu a'ammu min ayyakuna bil ma'i wa ghairihi. Istinja atau disebut juga istitobah itu lebih umum ya, dengan menggunakan air dan yang lainnya. Nah, ini pengertian pertama. Sekarang apa itu istijmar? Jadi kalau istinja bisa dua makna, bisa dengan air, bisa dengan pengertian batu atau yang sejenisnya. Tapi kalau istilah istijmar itu dia sifatnya spesifik ya, tidak ada pilihan lain. Dalam artian enggak menggunakan air. Jadi namanya istijmar itu izalatun najisi bil ahjari wa nahwiha. Ya, kalau namanya istijmar yaitu menghilangkan najis dengan menggunakan beberapa batu wa nahwiha, dan barang yang bisa disamakan dengan batu. Nah, kalau era sekarang batu mungkin sudah agak aneh gitu ya. Artinya orang istinja dengan menggunakan batu ya sudah sangat jarang gitu. Tapi istinja menggunakan tisu itu udah umum. Dan memang itu disamakan ya, disamakan hukumnya dengan istijmar. Wal istibra'u, istilah dia istibra'. Ya, jadi ada istinja, ada istitobah, ada istijmar, ada istibra', ya, ada istinqa gitu. Berarti ada 5 istilah itu. Jadi istinja tadi sama dengan istitobah, sama istilah istitobah. Ya, mencari untuk menjadi baik gitu ya. Itu istitobah, lalu istinja. Nah, istijmar kalau menghilangkan najis dari tempat keluarnya dengan menggunakan batu. Nah, apa itu istibra'? Istibra' itu adalah tolabul baro'ati minal khariji ya, hatta yatayaqana min zawal athari ya, au huwa tolabu baro'atil makhraji an athari rashi ya, an athari rasyahi minal bauli. Jadi kalau istibra' itu ya, yaitu mencari ya al baro'ah minal kharij ya. Jadi agar benar-benar tuntas, terbebas ya, terbebas dari apa yang keluar ya dari alat kita itu gitu. Itu namanya istibra' ya. Itu labul baro'ah, agar betul-betul tiris gitu ya, betul-betul terbebas gitu.
Dan di sini banyak jadi masalah, ya. Jadi kadang orang tidak hati-hati terkait dengan istinja, gitu ya. Istinja tanpa istibro, gitu ya. Istinja tapi tanpa istibro. Ya, kenapa? Kalau kita istinja saja, gitu ya. Kita istinja saja, boleh jadi yang di bagian tempat keluarnya udah bersih. Tapi karena kita tidak istibro, ya, boleh jadi nanti keluar lagi. Nah, itu yang bahaya, ya. Terutama mungkin untuk orang-orang yang sudah pada golongan usia tertentu, ya. Itu bisa jadi begitu. Jadi karena tidak tiris, maka akhirnya terasa ada yang keluar itu. Ada yang keluar, ya, kena pakaian kita, najis. Ya, kalau najis berarti kan nggak bisa dipakai, gitu ya, nggak bisa dipakai kalau yang najis untuk sholat kita. Ya. Jadi hatta yatayaqona, sehingga seseorang menjadi yakin min zawalil athari, hilangnya bekas, ya, bekas apa itu, bekas dia pipis gitu, ya. Nah, itu seperti itu, ya. Itu istibra. Nanti akan dijelaskan bagaimana tata cara istibra. Wal istinzahu, itu istinzah tolabul bu'di anil aqdari wa huwa bimaknal istibra, ya, yaitu mencari atau berusaha untuk jauh dari berbagai jenis kotoran. Nah, ini istinzah, ya, nanti disamakan dengan istibra. Jadi berusaha untuk, ya, tidak ada kotoran lagi pada bagian tersebut. Ya, itu betul-betul meyakini, itu namanya istinzah, ya. Dari nazaha, itu nazaha bersuci. Jadi kalau istanzaha mencari kesucian, ya. Berarti berupaya untuk menjadikan, ya, bagian tempat keluarnya kotoran itu menjadi betul-betul suci, ya, terbebas dari najis. Kemudian istinqa. Istinqa adalah tolabun naqawah. Ya. Istinqa itu berupaya untuk mendapatkan naqawah. Ya, artinya kebersihan gitu. Bagaimana caranya? Ini mungkin jarang kita lakukan ini. Jadi caranya istinqa itu ayyudlikal maq'adata bil ahjari au bil asabi halatal istinjai bil ma', yaitu menggosok bagian bokong dengan beberapa batu atau dengan beberapa jari pada saat istinja dengan air. Jadi begini, ya. Jadi ketika istinja pakai air tuh, nah ini digosok ini, sehingga diharapkan itu bisa tiris, gitu ya. Itu namanya istinqa. Ya, pakai batu, kalau beliau penyampaikan pakai batu, berarti digosok-gosok itu, bagian maq'adahnya sini, bagian bokongnya, gitu. Atau pakai jari, ya, digosok-gosok gitu, ditekan, gitu ya, ditekan. Itu namanya istinqa. Ya, ini jarang kita lakukan nih. Sambil istinja dengan menggunakan air, sambil ditekan pada bagian atau digaruk, ya, ditekan begitu rupa pada bagian bokongnya. Ya. Wa kullu hadhil wasail al mutatahhiri minan najasah, ya. Dan semua cara ini merupakan cara untuk bersih suci dari najis, ya. Jadi wa kullu hadhil wasail litatahhuri anin najasah, ya, Allah litatahhuri minan najasah. Semua cara-cara yang tadi disebut, mulai dari istinja, istijmar, kemudian istinzah, istibra, istinqa, itu adalah bagian wasilah, ya, bagian cara untuk bisa suci dari najis, ya. Wala yajuzu syuru'u fil wudu'i hatta yatma'innal mar'u an zawali athari rasyail bauli. Dan tidak boleh memulai wudu sehingga seseorang
menjadi tenang hatinya, ya, dengan hilangnya bekas kotoran kencing. Kalau masih masih ragu gitu, hati belum tenang, nggak boleh wudu dulu, karena ada wasangka gitu, ada dugaan ini ntar keluar lagi, ya. Nah dalam kondisi seperti itu kita nggak boleh mulai wudu, ya. Kita wudu kalau sudah itma'anna, jadi udah tenang, udah rasanya nyaman gitu, nah baru wudu. Gitu. Maka waktu ditanyakan oleh Pak Haji Ibnu, ya, gimana tuh kalau kita setelah buang air kecil habis istinja kok ada kayak keluar lagi. Nah ini gimana gitu. Nah ini kan perlu untuk tidak hanya istinja, tapi ada upaya untuk betul-betul meniriskan. Ya, nanti kalau udah tiris, yakin tiris, ya sudah gitu. Yang berikutnya, hukmul istinja wal istijmar wal istibra. Hukum beristinja, mulai istijmar dan istibra. Apa hukumnya? Amal hukum istinja qolal Hanafiyatu, adapun hukum istinja, kalangan ulama Hanafiyah mengatakan innahu fil ahwalil adiyati ma lam tatajawaz an-najasatu al-makhraja. Sungguh yang namanya istinja itu adalah berlaku pada hal-hal yang biasa, ya, selama najis tersebut tidak melampaui tempat keluarnya. Ya, cuma di situ doang tuh. Jadi kalau dia keluar, dari kemaluan laki-laki itu, ya hanya di situ aja, di tempat keluarnya adanya najis itu. Maka menurut mereka yaitu ahwal al-adiyah, ya, hal yang lumrah, yang biasa itu, asalkan tidak kemana-mana gitu, ya, tidak melewati batas itu. Itu kalau begitu apa? Sunnatun muakkadatun lirijali wan nisa, hukumnya sunnah muakkadah bagi kaum laki-laki dan perempuan. Ya, gitu. Ini mereka menyatakan bahwa istinja itu hukumnya sunnah muakkadah karena menggunakan dalil hadis, ya, yang disampaikan Rasul, di mana hadis ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Baihaqi, Ibnu Hibban dari Abi Hurairah, ya. Kenapa Nabi mengatakan pamanis tajmara fal yutir, man fa'ala faqad ahsan wa man la fala haraj, ya. Barang siapa yang beristinja dengan batu, maka hendaklah dia menjadikannya batu tersebut dalam jumlah yang ganjil, 3, 5, 7 gitu, ya. Pokoknya ganjil. Lalu Nabi mengatakan man fa'ala faqad ahsan, barang siapa yang melakukan hal itu, dia sangat bagus. Wa man la fala haraja, kalau enggak dia lakukan, enggak dosa. Ini yang membuat ulama-ulama Hanafi mengatakan istinja hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Kalau najisnya itu enggak keluar dari tempat keluarnya najis. Ya. Tapi apa? Fa idza tajawazatin najasatu al-makhraja, kalau najis tadi melampaui tempat keluarnya, wa kanal mutajawizu qadrad dirhami, sedangkan yang melampaui tempat keluarnya seukuran logam 1 dirham, fayajibu idzalatu bil ma, maka kata mereka ya wajib untuk istinja pakai air. Ya, itu. Umpamanya ini di sini tempat keluarnya, tapi air kencing udah beleleran kemarin nih, udah meleleh ke tempat lain, maka tetap aja kalau mereka wajib kalau udah begitu. Kalau yang sunnah muakkadah, kalau memang nggak ada yang keluar dari tempat keluarnya air kencing tadi. Ya, susah itu kalau kita nggak bisa. Umumnya, ya air kencing itu umumnya dia berceceran ke bagian luar itu, ya. Itu namanya sudah khuruj anil makhraj, ya, atau mutajawaz anil makhraj, udah melampaui tempat keluarnya. Bahkan kalau udah begitu nggak boleh pakai batu, nggak boleh pakai tisu. Ini berat ini. Kalangan Hanafi kalau sampai seperti itu, nggak boleh pakai tisu, wajib pakai air.
Gitu kan ya, seperti itu. Wa qala al-jumhuru ghairul hanafiyyati. Ulama-ulama atau mayoritas ulama selain ulama madzhab Hanafi, mereka mengatakan yajibul istinja'u awil istijmaru min kulli kharijin mu'tadin minas sabilain. Beristinja atau istijmar itu hukumnya wajib, ya, dari setiap yang keluar yang umumnya, ya, dari dua jalan. Kalau bauli seperti kencing, kalau madhi atau madhi, awil ghaid atau kotoran besar. Itu berarti apa? Wajib istinja. Ini menurut pendapat para ulama di luar mazhab Hanafi. Berarti Maliki, ya, Syafi'i, Hambali, itu mereka mengatakan bahwa istinja atau istijmar hukumnya wajib. Ya, gitu. Dan kita ada di situ. Kenapa? Ada dalilnya, mereka gunakan. Sabda Rasul, "Idza dzahaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab bi thalathati ahjarin fa inna tujzi'u anhu." Apabila salah seorang di antara kalian pergi untuk buang air besar, maka hendaklah dia pergi dengan membawa 3 buah batu. Sesungguhnya itu sudah memadai, ya, itu. Ini menandakan apa? Istinja itu wajib, gitu ya. Istinja hukumnya wajib. Tapi kalau tadi kata apa? Kalau buang angin itu enggak. Karena kata Nabi, manistanja min rihin falaisa minna. Barang siapa yang istinja karena buang angin itu bukan termasuk golongan kami. Artinya apa? Nabi enggak ngajarin. Ya, kalau kita umpamanya buang angin, ya cukup, ya, untuk mengulang wudu saja, kan begitu, nggak perlu istinja. Jadi idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau memang kita cuma buang angin batal wudu, ya udah wudu aja lagi kalau mau sholat, nggak usah istinja. Kenapa? Karena pada angin itu nggak ada najis, ya. Pada angin yang keluar itu tidak ada najis. Wal azharu 'inda Syafi'iyyati, menurut pendapat yang terkuat di kalangan ulama Syafi'iyah, ya, ala istinjau lidudin wa ba'rin bila lauthin idza najasata baqiyatun wa yundabu anu Syafi'iyah wal Hanabilah. Jadi kata kalangan ulama Imam Syafi'i, ya, istinja karena keluar ada cacing doang yang keluar, atau kotoran yang keras gitu, tidak lembek, keras bener gitu, ya, sangat padat gitu, keras sekali, ya, tanpa ada laut, ya, enggak ada yang unsur-unsur kayak basah begitu, ya, itu kata Imam Syafi'i enggak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan. Karena apa? Karena enggak ada najis di situ, gitu, ya. Itu, tapi menurut sebagian yang lain, ya, dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka mengatakan tetap disunnahkan, ya, disunnahkan walaupun yang keluar itu adalah hanya, maaf, binatang cacing saja, ulat gitu, dia keluar, karena apa? Nggak ada najisnya dia itu, maka dianggap ya udah nggak usah, tidak disyariatkan, gitu. Tapi kalangan yang lain kan itu disunahkan. Tapi menurut Hanafiyah dan Malikiyah, wa yajibu 'indal Hanafiyati wal Malikiyati, di kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah itu mereka mewajibkan walaupun yang keluar itu cacing saja, ya. Ba'da qadail hajati qabla istinjai, dengan catatan bahwa cacing tersebut, ya, keluarnya ketika dia buang air besar sebelum istinja, ya sama aja, ya. Jadi memang istinja kan keluar air ketika dia melakukan qadaul hajah, ya, BAB, kemudian setelah itu keluar cacing umpamanya, ya tetap saja mereka mengatakan wajib, ya memang wajib kalau begitu, ya. Karena al-istibra. Nah, ini istibra ini yang mungkin
Banyak yang tidak umum, ya itu banyak yang nggak biasa gitu. Al istibra'u aidan imma bil masyi awit tanahnuhi awil iltijai ala syiqqihil aisari al ghairihi binaqli aqdamin warikdin. Istibra juga ada kalanya bisa dilakukan dengan jalan. Jadi habis buang air kecil tuh kita jalan melangkah gitu. Ternyata masih belum pakai celana, belum, masih nggak pakai apa-apa. Kita melangkah saja beberapa langkah itu sudah cukup istibra, ya. Nanti tinggal keyakinan kita udah tiris apa belum. Gitu. Awit tanahnu atau dehem, ya, gitu tuh. Nah itu berarti udah istibra kita, ya. Gitu. Kalau kita yakin ya udah selesai. Gitu. Awit ittijai ala syikil aisar atau berbaring ke sisi kiri, ya. Al-ghairi atau yang cara lainnya binakli akdamin dengan melangkahkan akdam ini nih apa namanya telapak kaki, ya. Jadi digerakkan telapak kaki, ya. Warikdin dan dihentakkan, itu udah jadi istibra, ya. Apa itu istibra? Ayastakhlisa majral bauli min zakarihi, yaitu untuk membebaskan, ya, tempat keluarnya kencing, ya, atau membebaskan majral bauli aliran kencing min zakarihi dari zakarnya. Jadi jangan Bapak beranggapan kita sudah kencing kemudian sudah tiris, belum tentu, ya. Belum tentu. Bisa jadi ada yang memang masih tersisa itu. Makanya memang yang lebih bagus kalau kita kencing posisinya nongkrong. Nongkrong, kaki kiri lebih diangkat. Ya, paha kiri tuh. Paha kiri ini lebih tinggi, paha yang kanan lebih rendah. Gitu. Nah, itu kalangan kedokteran juga mengatakan itu sangat memungkinkan untuk tiris ketimbang kencing berdiri, gitu. Ya, kalau kencing berdiri enggak jaminan bahwa air kencing akan turun dengan tirisnya, itu enggak jaminan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ada ulama mengatakan bimashi zakarihi biyadil yusra min halaqati duburihi ila rosi salasan, yaitu dengan mengusap, ya, zakarnya dengan tangan kirinya mulai dari lingkaran duburnya sampai kepada bagian kepala zakar. Jadi dari bawah, ya, dari bawah itu diurut gitu, ya. Jadi bimashi zakarihi, jadi dari bawah terus sampai ke atas, sampai akhir. Tidak seperti itu, ya. Li'alla yabqa syai'un minal balali fi dzalikal mahalli, agar tidak tersisa sesuatu pun yang sifatnya basah dari tempat tersebut. Nah, gimana caranya? Ini maaf ya, agak vulgar ini kalimatnya. Fayadau isba'ahul wusta tahta dzakari. Dia letakkan jari tengahnya di bawah zakar. Ini kan jari tengah, ya, ini di bawah, ya. Kemudian wal ibhami fawqahu, ya, jempol itu di atasnya, di atas zakar. Tsumma yamurruhuma ila ra'sil zakari, kemudian, ya, mengurutnya sampai ke kepala. Jadi gini. Tapi ini kan ini gini. Ya, diurut gitu, dijalanin tuh. Berapa kali? 3 kali. Sunnahnya 3 kali, gitu ya, seperti itu. Wa ibaratul malikiyati wal hanabilati wasyafi'iyati, berarti itu caranya kalangan Hanafiyah yang pertama tadi. Jadi yang caranya pakai jari tengah kiri, jempol,
kemudian diurut gitu, itu kalangannya Hanafiyah. Sedangkan kalangan Malikiyah dan Hanabilah serta Syafi'iyah yakunul istibra' binatrin wasatin khafifaini thalathan bi ayyaj'ala isbi'ahul sababata min yadil yusra tahta dzakari min asli wal ibhamu fauqah, ya. Jadi begini, sumayashabuhu birifqin. Jadi kalau selain kalangan Hanafiyah, mereka itu pakai jari telunjuk. Telunjuk ini, bukan jari tengah, jari telunjuk. Kemudian wal ibham fauqahu, ya. Ini jadi apa namanya? Jari telunjuk dari tangan kiri ada di bawah zakar, sementara ibhamnya ada di atasnya. Berarti begini, kalangan Syafi'iyah bilangnya begini, ya, bukan pakai ini, tapi pakainya telunjuk. Nah, iya, nanti diapa ini? Kata Pak, summa yashabu birifkin, kemudian diurut dengan pelan, gitu ya, dengan pelan itu. Ya, hatta yakhruja ma fi minal bauli, sehingga keluar apa yang ada di dalamnya minal bauli, yaitu dari air kencing. Ya. Jarang kita lakukan ya. Nah, sesungguhnya itu bagusnya begitu. Nah, bagusnya begitu. Kalau udah begitu, gitu ya. Kalau udah kita lakukan seperti itu, umpamanya kita lengkapi dengan dehem, tanahnu, lengkapi dengan ini. Kita begitu kan, gitu ya. Nah, ini kalau udah kita lakukan, kemudian kita istinja, setelah itu ada yang terasa keluar, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita belum istibro, belum melakukan istibro, setelah langsung kita istinja, setelah itu kita merasa ada yang keluar lagi, berarti itu memang air kencing yang keluar. Mau bukti? Coba nanti ya di rumah aja nanti. Setelah Bapak buang air kecil, itu sebelum mengancing celananya, tutup dulu pakai tisu, ya, bagian ujungnya itu, ya, bungkus pakai tisu. Nah, setelah itu coba tanpa istibro, ya, ketika terasa ada yang keluar, coba buka, ada nggak tuh di tisu basahnya, ya, itu khawatirnya biasanya ada basahnya itu, karena belum istibro, ya, belum istibro. Ya, itu. Ini berdasarkan hadis dari Imam Ahmad, Nabi mengatakan idza bala ahadukum falyantur dzakarahu tsalatsa marrat. Apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka hendaklah dia ya mengurutnya itu. Falyantur, ya, dia apa? Ditekan itu sampai 3 kali. Ya. Bagaimana kalau perempuan? Perempuan juga ada istibro. Bagaimana caranya? Anta doa atrofa asobi yadihil yusra ala anatiha, yaitu dengan meletakkan ujung-ujung jemari tangan yang kiri di atas anat sini, maaf, di bawah pusat, ya. Jadi ditekan itu, bagian ujung ini, pakai ujung tangan kirinya, ya, di bagian ininya, bagian apa namanya, rahim, ya. Ari-ari atau anak itu, jadi di bawah pusat itu ditekan begitu rupa, ya, untuk bisa keluar. Wal istibra umuman yahtalid bi ikhtilafin nas. Istibra itu ada sesuatu yang umum, yang lumrah, yang masing-masing orang berbeda caranya, ya, berbeda caranya. Ada yang yakin dengan hanya dengan buang air kecil nongkrong itu dia yakin itu udah istibro, ya, bisa begitu, ya. Wal qasdu ayyadhunna annahu lam yabqa bi majral bauli syai'un yukhafu khurujuhu, dengan tujuan bahwa dia bisa menduga kuat tidak ada lagi pada aliran kencing sesuatu yang dikhawatirkan keluar lagi. Faminhum may yahsulu hadza bi adna asrin, ya.
Jadi ada orang yang dengan dikit aja tuh ya cukup begituin aja, yakin udah habis, udah selesai. Wa minhum may yahtaju ila taqarruri. Ada lagi yang yakin dengan berulang-ulang, ya, diituin berulang-ulang sampai dia yakin. Wa minhum may yahtaju ila tanahnuh. Ada lagi yang cukup dengan dehem, ya, dengan udah itu istibro. Jadi walaupun tanpa diurut kayak gitu. Kalau dia yakin jadi. Wa minhum man la yahtaju la syai'in min hadza. Ada lagi yang memang enggak butuh itu semua. Enggak butuh dehem, enggak butuh pakai diurut begitu, ya. Tapi karena posisinya dia ketika buang air kecil nongkrong, ya, dengan ikut aturan Nabi yang kiri lebih tinggi daripada yang kanan, maka itu sudah jadi istibro, ya. Sudah tiris itu. Nah ini kenapa? Karena begini Pak, landasannya itu ingat nggak hadis ketika Nabi berjalan bersama sahabat melewati 2 kubur, Nabi berhenti dan Nabi mengatakan bahwa ini ada yang sedang disiksa. Kenapa? Disiksa karena tidak istinja. Ya. Bukan karena tidak istinja. Artinya bukan karena tidak istinja, tapi dia istinja, tapi dia tidak tiris. Bayangin tuh. Karena tidak tirisnya, istinja, ketika istinja, air kencingnya keluar lagi. Kenapa kok bisa disiksa? Ya kan setelah itu apa? Wudunya enggak sah, sholatnya enggak sah. Ya, maka Nabi ambil pelepah korma yang masih segar, ditancapkannya, dan itu mengurangi siksa dari orang tersebut. Ya, itu periwayatan kenapa para ulama mengatakan istibro itu sangat penting. Ya, itu karena ada orang yang di dalam kubur mendapatkan siksa bukan karena dosa besarnya, tapi ada di antara keduanya yang la yastabri'u min baulih. Dia tidak istibro, ya, enggak istibro dengan kencingnya, ya. Jadi ada 2 tuh. Yang pertama disiksa karena enggak istibro, yang kedua karena memang hobinya ngadu domba. Ya. Jadi 2 orang itu beda tuh disiksanya. Nabi paham betul, ya Rasul ya. Beliau itu beda dengan kita. Jadi dia paham ini hadisnya hadis sahih, ya. Riwayat Bukhari Muslim. Berarti ini hadis yang bisa dipegang. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim yang mengabarkan tentang 2 orang yang sedang disiksa dalam kubur, ya. Yang pertama disiksa karena tidak istibro ketika dia buang air kecil. Yang kedua dia disiksa karena apa? Karena memang senang adu domba. Artinya sering membuat satu orang dan orang lain sengaja diadu, gitu ya, dibikin jadi musuh. Nah, itu yang menyebabkan dia tersiksa. Ya. Lalu ada lagi hadis yang lain, yaitu sabda Rasul, tanazzahu minal bauli, sucikanlah kalian dari kencing. Fa inna ammata adzabil qabri minhu, karena umumnya azab kubur itu lantaran kencing. Ya, itu tolong hati-hati itu. Ya, kebanyakan kenapa ya? Umumnya azab kubur itu akibat ketidakhati-hatian di saat buang air kecil. Itu ya. Kita sholat juga, tapi sholatnya enggak sah. Kenapa? Karena pakaian yang kita pakai terkena najis. Seperti itu, ya. Nah, inilah bagian yang kita bahas pada malam hari ini terkait dengan istinja, ya. Hal yang umum, yang remeh-temeh, tapi ternyata pengaruhnya luar biasa besarnya untuk bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, ya. Yang pasti kita akan masuk ke kubur tersebut entah kapan, gitu kan ya.